Good morning. Hijau banget ya. Gila, gue happy banget hari ini gue bisa ngobrol, bikin konten kayak gini sambil nikmatin jernihnya udah. Ya nggak jauh-jauh sih, gue di Bogor. Gue lagi nemenin klien untuk pegang tim gatheringnya, karena gue lagi urus dan bantu mereka mulai dari operation HR-nya perusahaan mereka. Dan kebetulan di awal tahun ini mereka minta ada tim gathering outbound lah, karena sepanjang beberapa tahun mereka berdiri sudah punya sekitar 30-an orang tapi belum pernah ada outbound sebelumnya. Jadi gue bantu mereka untuk ngatur outbound dan it's totally wrap. Gila banget. Salah satu outbound dengan partisipan terbaik menurut gue, mungkin karena kecil kali ya. Gue pernah pegang outbound 200 orang, 100 orang, yang beberapa kali yang kecil mungkin 50 orang, tapi kali ini 30 orang, lebih intimate, lebih apa ya, lebih ngerasa deket satu sama lain. Tadi malam ditutup dengan api unggun, mereka gandengan tangan bareng, nyanyi-nyanyi bareng. Buat gue itu satu yang apa ya, lu bisa lihat mereka tuh deket banget gitu loh satu sama lain. Dan gue happy banget bisa kerjain project ini bareng-bareng sama mereka. Dan ada satu apa ya, satu obrolan yang kemarin disampaikan sama salah satu fasilitator. Dia cerita tentang balon. Cerita ini bukan cerita baru, tapi gue ngena banget ketika fasilitator ini cerita soal balon itu gitu. Jadi ada anak kecil nanya ke tukang balon. Dia bilang, "Pak, yang warna kuning bisa terbang atau enggak?" "Oh, bisa, Dek." "Yang warna hijau bisa terbang enggak, Pak?" "Bisa, Dek." "Yang warna hitam bisa terbang enggak, Pak?" "Bisa, Dek. Adek mau beli yang mana?" "Aku mau beli yang bisa terbang, Pak." Terus si bapak tukang balonnya itu bilang, "Ya, Dek, yang semua bisa terbang. Jadi balon itu bisa terbang bukan karena warnanya, tapi karena kandungan yang ada di dalamnya, which is adalah, kita tahu sama-sama itu adalah helium kan." Nah, dia menutup kemarin malam puncak dengan pernyataan bahwa untuk berhasil, untuk bisa naik ke atas, soar up, dia bilang, naik ke atas itu bukan tentang warna yang ada di yang ada di kalian gitu. Lo mau nunjukin warna kan bicara soal output, outwear ya, apa yang lo kasih lihat keluar. Ya untuk bisa terbang bukan tentang your outwear, tampilan lo di luar bisa jadi membuat orang tertarik sama lo, tapi buat bisa terbang ke atas, lo nggak bisa hanya sekedar punya warna yang bagus, tapi lo punya kandungan di dalamnya yang benar, yang ngebawa lo untuk terbang. Itu bicara soal lo harus bisa tingkatin kompetensi dalam lo harus bisa tingkatin kemampuan lo yang di luar dari kebiasaan lo. Itu menurut gue hal-hal yang sangat baik ya, untuk kita semua bisa praktekin gitu loh. It's not about your outwear, tapi what's in your daleman lu gitu loh. Daleman lu tuh yang menentukan lu bisa naik ke atas atau bahkan lu stagnan atau mungkin lu turun sekalian. But anyway, bukan itu yang gue pengen ngomongin hari ini. Yang gue pengen ngomongin hari ini tuh lebih kepada networking. Nah, itu intro doang. Cuma apa yang gue rasain sepanjang outing 3 hari 2 malam, ini hari ketiga by the way. Gue buat ini sambil santai habis sarapan. Kenapa gue mau ngomongin soal networking? Karena sesimpel gue sama bini gue, Teca, itu ngobrol soal kok bisa ya kita kenal sama orang-orang yang dulu banget kita cuma bisa lihat di layar kaca, kita cuma bisa lihat atau mungkin cuma kenal dari orang lain, tapi sekarang kita bisa hubungan dekat sama mereka, bahkan doing business with them. Yang gue benar-benar lihat dan gue bilang adalah, iya ya, kalau ngomong network,
temen gue itu punya network yang lebih banyak. Maksud gue network itu artinya kenalan ya. Lu punya kenalan lebih banyak daripada gue. Bahkan gue yakin lu juga punya banyak banget kenalan yang pada akhirnya nge-link lu kepada orang-orang yang mungkin dulunya lu cuma kenal di layar kaca atau lu cuma kenal di media sosial, tapi lu belum tentu deket, ngerti gak? Atau belum tentu doing business sama mereka. Nah, ketika gue ngobrol itu sama bini gue bilang, kalau dipikir-pikir ya, kenapa pada akhirnya gue bisa deket sama orang-orang yang dulu gue anggap besar banget, adalah karena satu hal kecil, namanya adalah small talk, yang pada akhirnya gue belajar dan gue lakukan itu setiap kali gue lakukan networking. Nah, hari ini gue pengen bahas tentang small talk. Intronya panjang banget ya, ya tapi isinya hopefully cukup concise untuk lo bisa small bite dalam beberapa menit ke depan untuk relevan dan langsung praktek terhadap si small talk ini. Gue sering bilang small talk ini dengan ilmu basa-basi. Lo tau gak bahwa yang ngebuat lu deket sama orang yang lu kenal selalu dimulai dari kemampuan lo basa-basi. Dan gak semua orang itu bisa ngobrol basa-basi tanpa benar-benar jadi basi di belakangnya. Karena gue yakin banget kemampuan ngobrol gak sama dengan kemampuan lo untuk bisa basa-basi. Lo bisa jadi jago ngobrol gitu loh, jago ngomong sama orang yang lo udah kenal deket, tapi ketika lo harus berhadapan sama orang yang totally new, lo harus lakukan networking dengan orang yang lo gak kenal sebelumnya, mulai dari salaman, small talks matter. Dan basa-basi yang gak basi itu kemudian yang akan ngebawa lu untuk bisa bangun networking. Karena gue selalu percaya lu punya networking tidak sama dengan lu mampu membangun networking. Oke? Lu punya networking bukan berarti lu mampu membangun networking. Nah, ilmu basa-basi atau small talks yang gue pelajarin ini hopefully bisa gue pengen share, dan hopefully ini bisa relevan banget untuk lo langsung praktek nih ketika lo ngelakuin networking atau small talk dengan orang-orang baru. Yang pertama yang gue benar-benar rasain banget adalah sincerity sih, ketulusan ketika lo ketemu sama orang. Karena gue yakin banget lo pernah ngalamin diketemuin sama orang baru atau temen lama yang kita tahu dia nggak sincere. Nggak sincere adalah, hey bro, lagi di mana, ketemuan yuk. Pas ketemuan nawarin asuransi, MLM, nggak ada yang salah dengan itu. Cuma menurut gue yang salah adalah lu ngajak kita ketemuan nggak sincere. Lo ngajak kita ketemuan untuk kepentingan lu. Ya lu selalu bilang, ya kan tapi untuk kepentingan lu juga dong Frank. Kan gue kasih value buat lo, that's true. Tapi bisnis-bisnis yang seperti itu based on trust sebenarnya. Dan gimana caranya gue bisa trust sama lu kalau kita jarang banget ketemu atau nggak pernah ketemu bahkan, dan tiba-tiba lo nawarin kayak gitu. Jadi buat gue kemampuan lo untuk sincere atau hati lo yang sincere, yang tulus dari awal untuk bisa ngajak ngobrol sama orang, tahu dia sekarang sibuk apa, dia sekarang punya kekhawatiran apa, dia sekarang tuh lagi ngebangun apa yang menjadi tanggung jawabnya dia sekarang ini, apa yang di kepalanya dia belakangan ini. Itu yang menurut gua that kind of sincerity yang ngebawa lu bisa masuk ke orang-orang. Oke, pintu gerbangnya menurut gua adalah sincerity dan bukan ada maunya. Karena kalau udah ada maunya, orang berasa tau. Gila, gue sering banget ketemu terutama di business networking ya. Bayangin nih, di business networking lo datang salaman, yang mereka lakukan semua adalah talk about themselves. Jadi yang pertama menurut gue adalah sincerity. Itu yang pertama dan the foremost lah ya, paling utama adalah lu sincere, lu tulus ketika approach seseorang. Lu benar-benar pengen kenal, pengen tahu, pengen bangun hubungan baik. That's all. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan cuma sekedar ngomongin soal diri lo sendiri. Yang tadi gue balik lagi ke cerita gue masuk ke business network.
Dan ada aja orang ketika kenalan sama gue, dia cerita banyak banget tentang dirinya dia, bisnisnya dia, servisnya dia. Sekali lagi, bukannya salah, tapi nggak tepat untuk melakukan itu di awal-awal. Dan semoga suara gue masih jelas ya. Ternyata udah ada kelas sebelah, udah ada outbound tuh. Ya gue lanjut dulu aja. Tapi gini, sampai mana tuh tadi gue? Tentang jangan ngomongin soal diri lo sendiri terus menerus. Lo boleh nggak ngomongin soal diri lo sendiri? Ya boleh lah. Ya namanya kenalan, lo nggak mungkin nggak kenalin diri lo sendiri kan. Tapi ketika lo kenalan, yang lo lakukan adalah, hey, nama gue Frankie, nama kamu siapa? Oh, Anton. Ya Ton, gue dari Bestari, gue jualan ini, gue jualan itu, servis kita ini, servis kita itu. Lo ada kebutuhan apa di kantor lo tentang HR dan lain sebagainya. Orang tuh nggak ngerasa bahwa dipentingkan sama keberadaan kita, ngobrolan kita. Kalau lo mau bangun network, lo harus bisa, selain sincere, lo harus bisa coba menggali pertanyaan tentang dia. Gue inget banget, dan ini gue pegang banget sampai sekarang, adalah pernyataan John C. Maxwell. Dia pernah bilang kayak gini, orang pintar itu ketika ngobrol sama orang yang diajak ngobrol itu selalu merasa bahwa si orang pintar ini emang pintar. Gini deh, gue ganti perspektifnya. Menurut orang yang diajak ngobrol, jadi ada orang nih diajak ngobrol sama dua orang. Satu orang pintar, satu orang sukses. Orang pintar ketika ngobrol sama si orang ini ditanya nih sama John C. Maxwell, menurut lo gimana orang ini? Si orang ini bilang bahwa ya ketika gue ngobrol sama si A yang orang pintar ini, gue ngerasa dia pintar. Oke. Tapi dia diajak ngobrol sama orang kedua, orang B, yang menurut John C. Maxwell adalah orang yang sukses. Ketika si orang ini ngobrol sama si orang B, dia bilang ketika selesai ditanya sama John C. Maxwell, menurut lo gimana si orang B ini? Ketika gue ketemu sama orang B, gue ngerasa adalah gue orang yang pintar. Ngerti bedanya gak? Orang A lebih banyak ngomongin soal dirinya sendiri sehingga orang lain merasa bahwa gila nih orang emang pintar. Tapi cuma berhenti sampai di situ, cuma berhenti bahwa punya perspektif bahwa ya orang ini pintar dan ya gue nggak selevel sama lo karena lo pintar banget. Lo tahu apa yang lo mau, lo bahkan ngerti apa yang lo jalanin dan lain sebagainya. Tapi nggak punya ada hubungan baik karena ya lo ngomongin soal diri lo sendiri yang pintar. Tapi orang B, orang sukses, kata John C. Maxwell, adalah orang yang bisa membuat orang lain merasa pintar. Artinya apa? Ini yang buat gue mind blowing banget ketika setiap kali ketemu sama orang, gue sangat membatasi gue ngobrolin tentang diri gue sebegitu banyaknya kalau nggak ditanya. Karena apa? Karena gue pengen membuat ya spotlightnya di dalam networking ini adalah lu. Ya gue tanyain soal kondisi lu, gue tanyain kalau dalam bisnis networking ya gue tanyain soal bisnisnya lu, gue tanyain soal kenapa lu buat bisnis ini dari awal. Gue jarang banget ngobrolin soal bisnis gue duluan kalau nggak ditanya. Dan ternyata itu yang ngebuat gue cukup sering dapat respon positif untuk bisa ngebangun obrolan lebih dalam lagi atau bahkan ngebangun bisnis bareng-bareng, adalah karena gue dirasa punya kemampuan untuk ngebuat orang lain tuh bicara lebih banyak daripada gue mempenetrasi apa yang ada di kepala gue buat mereka gitu. Beda ketika lo ngajar. Ketika lo ngajar, lo memang spotlightnya di lu dan lo harus penetrasi apa yang di dalam kepala lo, materi lo itu kepada orang lain. Tapi in the conversation harusnya nggak seperti itu gitu loh. Jadi harusnya yang paling penting adalah bagaimana orang lain merasa lebih pintar dan orang lain merasa jadi in the spotlight ketika in the conversation. Jadi small talk, lo bingung mulai small talk atau basa-basi karena lo bingung lo mau mulai nanya apa. Menurut gua fondasi dasarnya adalah pikirin apa yang lo pengen tahu dari dia. Jadi yang pertama gua bicara soal sincerity. Yang kedua jangan ngomongin soal diri lo sendiri, tapi curious tentang orang lain, pengen tahu tentang orang lain. Jadi ketika lo mau basa-basi ya lo tanyain tentang orang lain gitu, tanyain tentang dia, bisnisnya mulai dari mana, atau lo ngomongin personal lah, hai
lo tinggal di mana, kerja di mana, kenapa lo ambil kerjaan itu, apakah dalam 1 tahun 2 tahun terakhir ini adalah pekerjaan yang lo jalanin, atau mungkin dari beberapa puluh tahun yang lalu ini adalah pekerjaan yang lo terus menerus continuously lakukan sehingga lo dari A jadi B misalnya. Lo naik level terus di profesi lo, jadi lo benar-benar curious tentang si orang itu. Dan curious nggak sama hal-hal yang lo kasat mata ya. Gue benci banget kalau bahasa basi itu udah basi banget. Curiousnya adalah ya bapak tinggal di mana? Bekasi. Oh jauh ya. Ya Bekasi ada apa aja pak? Ya itu masih oke lah ya. Tapi kasat mata lebih kepada kayak gimana pak? Apa aja yang ada di sana gitu, kayak nggak penting gitu loh. Jadi jangan, kecuali lo tertarik banget sama dunia Bekasi gitu loh, atau lo lihat banget, oh iya pak bajunya bagus pak, beli di mana, you can start that. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau lo start dari sesuatu yang obvious yang bisa dilihat gitu loh. Bapak dari logatnya bapak orang Surabaya, ya itu bagus banget. Tapi kalau lu nggak lanjutin ngomongin soal Surabayanya, bapak saya dengar kayak dari logatnya orang Medan ya, terus stop di situ. Itu tuh kayak, maksud lu apa sih? Lu nanya suku gue terus apa gitu. Jadi Karya City itu ngebantu lu untuk bisa basa-basi dengan lebih elegan. Karena lo nggak ngomongin soal diri lo sendiri, lo ngomongin soal orang lain. Dan yang ketiga terakhir adalah tentang cari kesamaan. Orang jauh lebih suka ketemu atau ngobrol sama orang yang mirip sama dia. Cari kemiripan dari obrolan-obrolan awal. Jadi kalau misalnya bapak dari Surabaya ya, lu bukan orang Surabaya, tapi lu bisa cari kemiripan antara Surabaya. Contoh, pak 5 tahun yang lalu pak, saya sempat 1 bulan dinas di Surabaya, dan wah gila pak, Surabaya itu jadi salah satu tempat yang saya kagumin sampai hari ini. Lo cari kesamaan, dia orang Surabaya, gue suka Surabaya, dan gue bisa ngobrol cukup banyak tentang Surabaya. Itu kesamaan itu yang lo bisa bangun. Daripada lo bingung ngomongin apa, cari kesamaannya tuh apa gitu loh. Dia misalnya kerja di industri travel, dan lu tahu lu tuh tipenya suka banget traveling gitu, dan lu bisa mulai, pak pandemi gimana pak, saya pandemi itu stres banget, pengen banget traveling, tapi ya kalau sekarang pak ada nggak rekomendasi traveling nih dari bapak. Jadi ilmu basa-basi lu bisa ngobrolin, atau lu bisa mulai dari Karya City tentang seorang tersebut, dan lo bisa lanjutin di cari kesamaan, dan lo bisa ngobrolin kesamaan itu dengan jauh lebih mendalam gitu loh. Dan itu yang ngebuat basa-basi lo tuh jadi nggak basi, dan lo bisa jadi bangun networking dengan baik. Ingat bahwa lo punya networking belum tentu lo bisa bangun networking dengan baik. Itu sih paling 3 hal. Lu hadir dengan sincere, hadir dengan tulus. Kemudian lo kedua, lo curious, lo pengen tahu cukup banyak tentang orang itu, dan bukan cuma sekedar ngomongin soal diri sendiri. Dan yang ketiga, cari kesamaan, karena dengan kesamaan lo bisa bangun obrolan lebih mendalam dan obrolan lebih meluas gitu. Dan menurut gua, kalau lu sekarang ini nggak bisa basa-basi, lo ketinggalan banyak. Dan gue mau nutup dengan ini. Kalau lo pikir basa-basi cuma bisa dari orang ekstrovert, atau gue introvert, gue kayak nggak bagus basa-basi, percaya atau enggak, gue belajar ilmu basa-basi itu justru dari orang yang introvert, dari orang yang nggak suka in the spotlight. So basa-basi atau lo bangun conversation itu nggak peduli lo introvert atau extrovert, bukan tentang luaran lo, bukan tentang warna lo. Kalau tadi gue balik lagi ke analogi tentang balon, bukan tentang warna balon lo, tapi tentang kandungan di dalamnya. Lo mau belajar atau enggak skill itu, lo mau coba kembangin atau enggak. Karena pada akhirnya yang ngebuat lo berhasil bukan tentang siapa yang lo kenal, tapi tentang hubungan sedalam apa dengan siapa yang lo kenal. Jadi siapa yang lo kenal belum tentu membantu lo banyak, tapi hubungan mendalam dan kepercayaan yang dibangun dari siapa yang lo kenal itu yang akan membuat perbedaan.
hopefully dari small talks lo bisa bangun ke deep talk, doing business together misalnya, dan bisa maju bersama-sama dan hidup lo juga maju. Hopefully it helps ya. Udah mulai rame yang mau mulai sarapan, outbound samping juga udah mau mulai, jadi gua tutup aja sampai sini. Hopefully you get something. Tulis di komen lu dapetin apa dan komentar lo apa tentang hal ini, improvement apa yang channel ini perlu lakukan. Jangan lupa like and subscribe. We'll see you in the next, apa bilangnya, next content lah ya. See you.